Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini ada unit Supra X125. Untuk di video kali ini saya akan membagikan tips and trik ilmu irit apabila mau penggantian gear rantai. Nah, ini kebanyakan orang ada yang ngirit, niatnya mau ganti salah satu antara rantai ataupun gear dulu. Nah, kalau harusnya kan penggantian itu kan gear paket lengkap, gear sekalian sama rantai, itu paket lengkapnya. Di dunia otomotif itu pasti ada aja yang namanya akal mengakal supaya murah tapi hasilnya masih aman dan memuaskan, dan tentu saja hemat di kantong, karena nggak semua orang itu keuangan sama. Dan kalau bisa itu kalau di bengkel itu sifatnya sementara, namun masih jangkanya masih lebih panjang daripada kalau penggantian ini tidak dilakukan. Nah, misalnya kan contoh, ada yang ganti, ada yang gearnya ini udah lancip atau bahkan udah pendek-pendek karena saking ausnya, itu diganti gear set aja, gear set depan belakang ataupun belakang aja, tergantung keausan. Kalau yang depan masih panjang, kadang ada yang ganti hanya gear belakang, ada juga yang menggantinya hanya rantai aja. Nah, di sini saya akan membahas masalah ini karena banyak orang yang mungkin belum paham untuk masalah penggantian yang enggak harusnya sepaket, namanya juga orang awam. Kalau saya mungkin banyak yang sama juga triknya. Kalau saya mending ganti itu rantainya aja, rantai ini baru, gear tetap yang lama, dengan syarat gearnya ini masih dianggap layak. Nah, gimana dianggap layak? Ini masih agak ada tumpul-tumpulnya sedikit aja nggak apa-apa, walaupun lancip pun juga nggak masalah kalau emang udah telat waktu penggantian rantai, kalau mau pakai tips ini. Jadi kalau bisa itu mungkin dari penggantian gear paket itu kan selang waktu 6 bulan bahkan setahun tergantung pemakaian, itu bisa dicek dari sini. Nah, ini apabila ditarik, nah ini kan kelihatan kocak sekali, ini rantainya kocak. Ini ada sekitar 3 lubang, nih, 3 lubang dari sini hitungnya 1, 2, 3, bahkan mau 4. Ini udah waktunya mengganti rantai, ganti aja yang baru. Nah, ini untuk membandingkan nanti mau saya bongkar dulu. Jadi kalau penggantian rantai yang baru ini dijamin gearnya ini masih awet, bisa bertahan seperti ini. Kalau pemakaian mungkin sama kayak ini, sampai rantainya seperti ini, gearnya masih kayak gini, berarti kan pemakaian mungkin nggak terlalu capek untuk motornya. Ini mau saya buka dulu untuk membandingkan nanti. Nah, ini untuk gearnya udah saya lepas dan kondisinya seperti ini, masih agak-agak, ini masih sangat layak untuk dipakai kalau diganti rantai baru. Nah, ini kita contohkan lagi waktu udah dilepas, jadi seperti ini. Ini kalau ada yang komentar, kalau saya lebih baik ganti baru, itu sangat betul dan tidak pernah salah. Saya di sini membahas untuk yang mau mengganti hanya salah satu komponen, maksudnya gear atau rantai. Saya memberi saran atau tips bagaimana cara penggantian. Nah, untuk gear baru, misalkan ini diganti rantai, misalkan ini diganti gear baru dan rantainya ini tetap, ini seperti ini kondisinya, tetap nggak mau mapan walaupun gearnya ini baru kinyis-kinyis, ini seperti ini. Nah, beda lagi kalau pakai rantai baru. Contohkan di sini, ini rantai baru di gear yang baru juga, nah, rapat. Nah, sekarang di gear yang bekas, seperti apa hasilnya. Rapat sekali, nggak ada celah sedikit pun. Ini saya gantung. Nah, jadi untuk pemilihan sudah terbukti lebih baik ganti rantai bekas
rantai baru. Kalaupun ada gear-gear bekas yang masih seperti ini, masih sangat layak untuk dipakai. Tinggal belikan rantai yang bagus. Nah, karena kalaupun kita ganti gear, kadang orang ganti gear set ini yang murah sendiri itu murah itu nggak masalah. Yang masalah ini kalau rantainya ini nggak diganti, pasti bisa 2-3 bulan tuh habis dengan pemakaian sama. Nah, tapi kalau kita ganti yang rantai ini yang baru, bahkan yang bagus rantainya, ini bisa lebih kuat juga, nggak resiko putus di jalan daripada yang ini. Gear bisa nyari-nyari yang bekas, mau diloakan, mau di bengkel-bengkel terserah, intinya bisa. Yang penting rantai baru. Nah, itu untuk tip dari saya, semoga bisa menjawab. Kadang orang-orang awam belum tahu, hanya sekedar melihat kalau gearnya ini udah lancip, berarti yang diganti gearnya. Padahal kalau ini sebelum sangat lancip diganti rantai, ini bisa sangat menghemat. Dan untuk daya pakai, kalau ini bisa bahkan bisa 6 bulan, karena saya udah sering pakai cara seperti ini. Karena kalau rantai yang udah mulur itu napaknya di bagian sini, di bagian lancipnya sini. Beda kalau yang baru, nanti buktikan sendiri kalau nggak percaya. Kalau gear lama pakai rantai baru itu napaknya pas di lubangnya sini karena presisi. Jadi untuk bagian ujung sini ini malah nggak kesentuh sama rantai. Maksudnya nggak kesentuh itu bekas napaknya itu nggak nyampe sini. Ini hanya fokus di ledokannya sini. Nah, seperti itu. Nanti kalau yang penasaran silahkan coba. Kalau yang bilang kalau saya beli mending paket, itu monggo, karena itu memang prosedurnya ganti gear paket ya seperti itu yang paling bagus. Ini yang dibahas untuk milih salah satunya yang mau diganti. Jadi kalau untuk yang mau mempraktekkan silahkan dan dibuktikan untuk menghemat uang, tapi dengan jaminan masih awet dan aman. Yang penting tuh aman. Oke, video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.